Nggak ada apa-apa di kantong celananya mah, tapi kata Tiara dan Pak Satpam. Halah, kamu itu nuduh-nuduh mulu ya. Siapa tahu dalam dari semua ini adalah kamu. Loh, kenapa Mama berubah lagi? Bukannya tadi Mama udah curiga juga kenapa hari ini ada yang nggak pakai celana ini? Feli, Mama nggak pernah mau curiga sama orang yang baik. Kalau ada masalah kayak gini, Mama selalu bela Pak Satpam. Emangnya kenapa sih? Aneh banget Mama ini. Karena Pak Satpam itu baik banget, dia ngelindungin keluarga kita. Hah, Pak Satpam ke restoran, pasti adik ada di rumah Pak Satpam ini dia sendiri. Gue harus kesana kan? Daripada kamu ngakuin yang nggak penting kayak gitu, mending kamu bersih-bersih kamarmu tuh kayak kapal pecah. Nggak bisa mah, aku harus temuin adik dulu dan ada sesuatu yang aneh sama Mama, aku harus cari tahu nanti. Tuh anak nggak bisa dibilangin. Mana ya rumahnya? Pak Satpam kebetulan banget ketemu di sini. Loh, kamu kenapa kesini? Hari ini kan saya cuti. Ini kesempatan besar gue kan? Saya mau ke rumah Bapak. Hah? Ngapain kamu ke rumah saya? Rumah saya kecil loh. Iya, nggak apa-apa Pak. Dalam keadaan kayak gini, gue harus yakinin Pak Satpam kan? Soalnya... Ya udahlah kalau kamu maksa, kalau gitu ke rumah saya sekarang juga sekalian ada yang mau saya tunjukin. Tuh kan udah saya duga kalau Bapak nyembunyiin sesuatu, kalau gitu saya bakal lapor polisi dulu. Saya bukan nunjukin suatu kejahatan, tapi ini tentang yang lain. Apa sih Pak? Gak jelas banget. Pantes. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau sediain teh yang sangat manis buat kamu. Hehe. Iya Pak, lama-lama aja nggak apa-apa kok. Kamu jangan kemana-mana. Wih, Keisha, kenapa lo di sini? Jangan kejeng-kejeng, gue ngikutin Pak Satpam dan ternyata gue menemukan sesuatu yang gila. Apaan? Udah pasti tentang adek gue kan? Ternyata setiap hari adek lo ada di sini, Vel. Oke, terusin mumpung Pak Satpam lagi buat teh. Kayaknya sih adek lo terpaksa dan dari gerak-geriknya mereka nyembunyiin sesuatu. Udah gue duga Pak Satpam itu memberi pengaruh buruk bagi adek gue. Kalau gitu gue harus pecat dia kan? Tapi Vel, Di rumah ini tidak boleh menyebarkan rahasia apapun. aduh, mampus gue. Pak, ayolah lepasin saya, Pak. Gak akan, karena sepertinya Keisha tadi sudah memberitahu kamu ya rahasia saya dengan adikmu. Pak Satpam, ini saya udah bawain uang 1 miliarnya ya. Mama ngapain ngasih uang ke orang gak guna gini? Mending uangnya buat aku belanja, mah. Kalian ngobrol aja dulu, saya masih ada satu hal yang perlu saya kerjakan. Ma, tolongin aku, Ma. Aku diikat sama Pak Satpam nih. Buat apa? Pak Satpam ngikat kamu pasti ada alasannya. Lagi pula karena kamu nakal, kan? Bisa gak sih Mama sehari aja percaya sama aku kalau gitu? Kamu berani-beraninya ya nampar Mama? Loh, ini Mama di mana? Udah aku duga kalau Mama itu dihipnotis sama Pak Satpam. Jangan terima pemberian Pak Satpam lagi, Ma. Kita harus cari Adek. Adek kenapa? Mama kenapa? Ini di mana? Dengan siapa? Aduh, kenapa di saat-saat kayak gini kekuatan gue error sih? Pak Satpam masuk ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di kota ini kan cuma ada di rumah gue kalau gitu. Nah, ruang bawah tanah kita tuh terhubung sama ruang bawah tanahnya Pak Satpam. Yang bener aja, Ma. Kalau gitu, Adek. Kita bisa lewat sana. Tunggu, Ma. Jangan-jangan selama ini aku buka kantong yang salah. Harusnya yang kiri, kan? Dek, Adek. Kakak cepat tangkap Pak Satpam. Kalian bertiga tuh udah terjebak di sini dan kalau kalian bertiga metong, harta warisan kalian buat saya semuanya. Selama ini keluarga kita dijebak sama Pak Satpam ini, mah. Kamu bener-bener keterlaluan. Kita harus lapor polisi, Nak. Tidak bisa. Di sini tidak ada sinyal. Dek, kamu jelasin ke kakak apa isi kantong kamu ini? Itu tes PK dan yang menghamili aku adalah Pak Satpam. Bener-bener ya Satpam ini ya? Udahlah, saya nggak akan tanggung jawab sama kamu, Hani. Sebentar lagi kalian semua bakal metong. Kita selamat, Nak. Siapa yang lapor polisi? Udah pasti Keisha. Kasihan Keisha udah berkorban demi kita semua.